Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Kembali lagi di Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung yang pastinya akan menghadirkan narasumber-narasumber hebat untuk ngobrol-ngobrol seru dan juga berbagi informasi seputar kota Bandung. Dan untuk wargi Bandung yang belum nonton video sebelumnya, boleh langsung visit ke YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan pagi ini saya Fahri Nasya Latisha sudah bersama dengan narasumber-narasumber hebat. Dan hari ini ada perempuan-perempuan cantik yang juga luar biasa hebatnya. Langsung aja kita ajak kenalan dan sapa-sapa dulu. Selamat pagi Mbak Gini dan juga Mbak Klorinda. Mungkin boleh langsung aja disapa nih teman-teman wargi Bandungnya sambil memperkenalkan diri, profilnya. Boleh dipersilakan nama dari Mbak Gini dulu. Oke, halo, nama saya Gini Windiasari. Saat ini kebetulan saya diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Bandung. Saya sendiri sudah bekerja cukup lama di Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, yaitu instansi pemerintah yang menangani masalah narkoba mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, sampai pemberantasannya. Oke, terima kasih Mbak Gini. Dan mungkin kita boleh nih beralih ke Mbak satunya lagi yang cantik juga nih. Ada Terima siapa? kasih banyak Mbak. Oke, saya Klorinda Devinska, saya sebagai psikolog. Kebetulan sudah bekerja sama dengan BNN Kota Bandung sudah bertahun-tahun ya Mbak ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Dan juga saya kebetulan punya klinik mandiri yang namanya Ruang Potensi. Begitu Mbak. Oke, luar biasa. Jadi di sini ada Mbak Gini dari Ketua Tim Pencegahan dan juga Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Bandung, dan ada Mbak Klorinda juga nih yang menjadi psikologi yang sudah membersamai program BNN juga dari tahun ke tahun. Nah, mungkin untuk spesial di tahun peringatan 2025 ini untuk Hari Anti Narkotika Internasional, adakah target-target atau pesan khusus yang ingin dicapai di tahun ini Mbak Gini? Oke. Kalau untuk tahun 2025 ini, BNN RI secara keseluruhan dalam memperingati Hari Anti Narkotika itu lebih ke arah keprihatinan bangsa gitu ya. Memang dari awalnya itu ketika ada HANI ini, biasa kami singkatnya HANI, itu sebagai momentum pengingat bahwa pernah terjadi yang namanya perang candu di negara Tiongkok ya, negara China. Nah, dari perang candu inilah memang banyak generasi-generasi yang cukup hancur di Cina sana, dan itu menjadi pengingat buat seluruh dunia bahwa begitulah bahayanya dari narkotika itu. Gitu, ataupun narkoba ya, karena ada obat-obatan juga. Gitu, ketika orang tidak mampu mengontrol dirinya dan terjadi adiksi di dalam dirinya, itu bisa melupakan banyak hal, apakah pekerjaannya, keluarganya, pendidikannya, ataupun tidak berpikir tentang masa depan. Dan bisa saja jadi satu generasi itu hilang gitu karena masalah narkoba ini. Maka muncullah momentum peringatan HANI ini. Dan untuk tahun 2025 mungkin lebih sederhana ya peringatannya, karena Pak Kepala BNRI inginnya kami itu lebih fokus kepada keprihatinan akan permasalahan narkoba yang masih terus kita perangi sampai saat ini. Jadi misalnya ada kegiatannya tentang renungan malam gitu, apakah kami semua merenung dan mungkin berpikir tentang harapan akan masa depan, bahwa pasti akan ada solusi bagi masalah narkoba yang ada sampai saat ini, yang masih terus kita coba cari strategi-strateginya yang baik. Oke, baik Mbak Gini. Nah, kalau misalnya kita melihat nih tren penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, apa sih tantangan terbesar yang sekarang dihadapi sama BNN, khususnya BNN Kota Bandung dalam pencegahan di tingkat sekolah ataupun komunitas anak muda nih? Oke. Tantangannya itu yang pertama tentu saja dari diri remajanya sendiri ya. Apalagi misalnya peralihan remaja, contoh SMP gitu ya, peralihan dari dunia anak-anak ke dunia orang dewasa gitu ya, merasa dirinya itu sudah besar, sudah tidak perlu lagi bimbingan orang yang lebih tua gitu ya. Tapi sebenarnya
kalau orang dewasa memang melihatnya masih anak-anak, tapi ada juga beberapa keputusan-keputusan mereka itu yang terkadang tidak dapat dipikir panjang gitu. Jadi hanya keputusan-keputusan yang pendek saja. Dan kita khawatirnya keputusan yang pendek itu misalnya ada sangkut pautnya dengan masalah narkoba ataupun masalah-masalah yang banyak yang akhirnya misal pornografi dan sebagainya yang buat masa depannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Nah itu tantangan terbesarnya justru dari si anak remajanya itu gitu. Oke. Jadi menuju peralihan dari masa anak-anak ke remaja dan dewasa ini butuh sekali peran orang tua ya. Butuh orang yang lebih dewasa. Orang yang lebih dewasa, orang tua. Mungkin kalau kita beralih sedikit nih dari peran keluarga gitu. Gimana sih Mbak Klorinda dari peran keluarga, komunikasi yang efektif dalam keluarga sebagai benteng pertama pencegahan narkoba, mungkin keluarga bisa menjadi sumber nilai-nilai anti narkoba sejak usia dini anak-anak. Oke, sebetulnya gini Mbak, kita bahas dari teori attachment dulu kali ya. Boleh. Dari awal mulai. Jadi sebetulnya kalau kami di psikologi ada namanya teori attachment yang mana dikembangkan oleh John Bowlby, kemudian dikembangkan lagi oleh Mary Ainsworth. Teori attachment ini sebetulnya melihat bagaimana hubungan kedekatan emosional antara figur anak dan juga si figur orang tuanya. Nah, nanti kelihatan nih Mbak, si figur-figur ini tuh akhirnya menghasilkan pola yang seperti apa. Ketika anaknya dikasih secure attachment, pola yang sehat, nanti anaknya tuh punya kontrol diri yang baik ibaratnya. Terus dia pede gitu karena si orang tuanya responsif. Tapi kalau orang tuanya ibaratnya abai, neglect gitu ya Mbak ya, hasil anaknya jadi anak yang rebel Mbak. Akhirnya dia pasti mudah banget kena sama zat-zat yang adiktif, penyalahgunaan narkoba gitu. Kemudian ada juga yang misalnya anxious attachment. Itu biasanya anak-anak yang pola pengasuhan orang tuanya tuh lebih kadang responsif, kadang enggak. Akhirnya si anak tuh jadi butuh validasi dari lingkungan. Oh, di lingkungan luar ya? Iya, bener banget Mbak. Ketika dari dalam nggak dapat, otomatis dia nyari di luar dong ya Mbak ya. Nah, hasil itu pun rentan banget kena adiksi gitu. Kemudian ada yang pola pengasuhan neglect. Biasanya yang neglect tuh bener-bener diabaikan. Biasanya orang tuanya ada KDRT, ada isu-isu gangguan mental. Kemudian anak diabur, hasil anaknya juga punya gangguan mental sendiri, nyari validasi dari luar. Gitu sih Mbak. Jadi sebenarnya kedekatan yang terbangun dari keluarga itu penting sekali ya sebagai benteng utama. Betul. Dan kalau misalnya kita melihat berjalan sedikit ke luar gitu, Mbak Gini, gimana sih pendekatan kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini? Nggak hanya menekankan pada aspek hukum, tapi juga pendekatan psikologis yang edukatif terhadap remaja. Mungkin ada program-program preventifnya juga atau pencegahan. Ya, ada. Kalau dari BNN RI kami ada program yang namanya ketahanan diri anti narkotika dan ketahanan keluarga anti narkoba. Apa tuh? Mungkin wargi Bandung juga penasaran nih. Ya, kalau saat ini tahun 2025 kami ada yang namanya program Kelurahan Bersinar Narkoba, fokusnya itu di Kelurahan Cicadas. Jadi kami bekerja sama dengan sangat erat dengan Kelurahan Cicadas. Kalau ketahanan diri anti narkoba itu menyasar kepada anak-anak remaja SMP. Tuh, kami ada program yang namanya Pendidik Sebaya Anti Narkotika, sudah dilakukan pelatihannya terhadap 10 remaja dari 5 sekolah. Dan 2 sekolah diantaranya tuh masuk wilayah Kelurahan Cicadas. Bagaimana mereka tuh dilatih bagaimana mereka bisa bersikap asertif, bisa mengenal dirinya lebih baik, terus tentang regulasi diri, kapan mereka mengetahui emosi sedih, senang dan menerima hal itu gitu ya. Terus supaya mereka nanti bisa menjadi relawan anti narkoba atau duta anti narkoba di sekolahnya masing-masing. Tujuannya goalnya itu. Itu ketahanan diri. Menarik. Kemudian ketahanan keluarga itu minggu depan rencananya kami akan mengadakan workshop keluarga bersinar di Kelurahan Cicadas. Kerjasama dengan TPPKK Kelurahan Cicadas. Kebetulan PKK Kota Bandung tuh punya program tentang ketahanan keluarga. Nah, akhirnya kami bekerja sama, kolaborasi. Akan dilatih 20 keluarga, terdiri dari salah satu orang tua dan salah satu anak usia SMP. Dilatih tentang semacam sekolah keluarga ya.
anak bisa mengenal tentang orang tua mengenal tentang anak, maksudnya masing-masing bahwa orang tua dan anak tuh sama-sama punya stres misalnya. Terus stres anak apa sih, stres orang tua apa sih? Jadi mereka bisa saling memahami satu sama lain. Dan juga menjalin relasi yang lebih akrab mudah-mudahan untuk keluarganya. Jadi seperti itu fokus dari ketahanan keluarga. Jadi bukan hanya soal nangkap biasanya kalau BNN begitu ya kalau ada berita, tapi di bidang pencegahannya kami fokus kepada bagaimana setiap individu ataupun setiap keluarga itu memiliki kepribadian yang kuat ya, mental yang kuat sehingga bisa menolak segala hal buruk yang ada di luar sana, karena itu banyak, termasuk diantaranya narkoba ataupun juga misal ajakan-ajakan yang negatif lainnya, apakah itu pornografi atau judul ataupun yang lain. Oke, jadi program kolaboratif ini lengkap ya, udah melibatkan anak-anaknya dari sekolah-sekolahnya, tapi juga keluarga-keluarga yang ada juga dilibatkan dalam program ini ya Mbak Gini. Oke, hebat-hebat. Kita dukung terus aja nih wargi Bandung. Dan kalau kita ngebahas nih Mbak Klorinda dari manajemen konflik keluarga untuk mencegah pelarian emosional anak biasanya ke penyalahgunaan narkotika atau hal-hal negatif, mungkin ada tips bagi para orang tua di luar sana untuk bisa menjadi tempat yang aman dan juga membangun rasa aman secara psikologi gitu bagi anak-anaknya dan memberi dukungan tanpa syarat. Oke. Oh, panjang ya Mbak ya. Langsung tanya ke ahlinya aja nih kita. Oke. Sebetulnya kalau konflik itu kan normal, wajar ya Mbak ya. Tapi gimana caranya si orang tua ini memberikan source atau pengalaman buat si anak. Satu, tadi dia udah kasih secure attachment. Yang kedua juga pola komunikasi sebetulnya. Pola komunikasi yang baik itu kan yang asertif ya Mbak. Jadi dua arah. Jadi bukan yang kamu harus kayak gitu tuh. Akhirnya kan anak jadi merasa tertekan. Makanya dia pasti lebih betah di luar ya Mbak ya. Kalau asertif tuh jadi dua arah. Anak ngungkapin nih apa yang dia rasa, dia pikir sama dia ngelakuin. Dan orang tuanya tuh ibaratnya memberikan unconditional love. Jadi kayak cinta tanpa syarat. Kayak kita dicintai sama pacar tanpa syarat kan kayaknya asik banget. Tabung cintanya udah terpenuhi ya kalau kata Gen sini. Bener. Jadi ibaratnya mau si anak salah segimanapun, mama papa akan terima kamu apa adanya sayang. Gitu. Jadi kalau source-nya udah lengkap, dapat secure attachment, dapat pola komunikasi yang asertif gitu, kemudian unconditional love, pasti anak bisa mengatasi konfliknya jauh lebih sehat, minim dari zat-zat adiksi tadi. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kuncinya tuh berawal dari keluarga dulu ya, lingkup terdekat. Thank you Mbak Klorinda. Nah, kalau untuk program-programnya nih Mbak Gini, sejauh mana sih kepekaan dan respon dari audiens yang menjadi target dari audiens program-program BNN Kota Bandung nih? Apakah dampak terukurnya sejauh ini udah cukup baik, cukup responsif, atau bagaimana nih sejauh ini Mbak Gini? Kalau tanggapannya dari para masyarakat itu sangat responsif ya. Mereka menyadari bahwa materi-materi yang diberikan itu sangat bagus, sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Kapan lagi misalnya anak remaja bisa mendapatkan pendidikan tentang psikologi, tentang dirinya, bagaimana mengenal diri gitu ya, bagaimana meregulasi emosi, bagaimana mereka bersikap asertif, dan termasuk kami bekali juga dengan public speaking tentang media sosial gitu, karena anak-anak sekarang kalau misalnya menjadi duta anti narkoba, bukan hanya sekedar bicara depan umum, tapi mereka pasti hidup di media sosial. Oke, betul sekali, setuju. Nah, ini satu hal yang menarik nih, tadi untuk program duta anti narkoba yang biasanya ada perwakilan dari sekolah-sekolah ya Mbak Gini. Nah, apakah itu terbuka untuk umum gitu, atau ada pemilihan penunjukannya secara khusus? Ya, kalau saat ini kami menunjuk secara khusus. Jadi di beberapa sekolah, mohon maaf ada karena keterbatasan. Ini ada list-list sekolah yang akhirnya ditunjuk, terus kemudian nanti sekolah-sekolah tersebut mengirimkan perwakilannya. Betul. Tapi biasanya kalau untuk program duta anti narkoba ini tuh programnya ada apa aja sih Mbak Gini? Duta anti narkoba ini sebenarnya programnya namanya Pendidik Sebaya Anti Narkoba ya. Melatih anak-anak ini untuk menjadi duta di sekolahannya sebagai seorang influencer, tapi influencer yang positif gitu buat teman-temannya. Iya, karena kadang remaja itu kan sulit mendengar orang tua ya, tapi kalau sama remaja itu mereka bisa mendengar. Betul. Nah, seru. Dan ini programnya udah jalan berapa tahun Mbak Gini?
Kalau nggak salah ini tahun keempat. Oh, oke. Oke, udah lumayan ya. Dan kalau misalnya ditanya nih, kenapa kita harus memperingati HANI atau Hari Anti Narkoba Internasional? Oke, kenapa kita harus memperingati? Karena itu sebagai pengingat momentum keprihatinan kita semua sebagai manusia akan bahaya penyalahgunaan narkoba yang seperti tidak nampak tapi ada sebenarnya di sekeliling kita. Mungkin sekeliling kita tidak ada yang make gitu ya, make narkoba ataupun berjualan, tetapi di luar sana itu ada. Dan permasalahan narkoba itu bukan hanya dirasakan oleh orang yang pakai saja. Iya. Ini kisah nyata yang pernah saya lihat sendiri ya di masa remaja saya gitu. Ada orang yang saya kenal pakai, yang hancur itu satu keluarga, total satu keluarga. Karena misalnya dia butuh uang, dia jual semua barangnya, orang tuanya akhirnya mungkin ada yang katakanlah resign dari pekerjaannya buat mendampingi si anak ini biar sembuh kembali, direhabilitasi, dan ada banyak pengorbanan dari anggota keluarga yang lain buat si anak ini. Jadi kasus penyalahgunaan anti narkoba ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tapi harus jadi perhatian kita semua ya. Betul. Dan kalau khususnya untuk tahun ini, peringatan HANI ini apa sih terobosan yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya? Terobosannya adalah mungkin lebih tenang ya, lebih kalem, lebih sederhana. Highlightnya memang dari BNNRI itu program utamanya adalah di renungan malam. Oh, apa tuh renungan malam? Renungan malam itu kami di malam tanggal 26 Juni 2025 bersama-sama akan mengadakan malam renungan. Kami bersama-sama kayak apa sih dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba yang selama ini sudah terjadi di dunia, dan kira-kira harapan apa yang mungkin masih ada nih buat kedepannya, perlu ada harapan gitu ya, dan apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan juga dalam memutus mata rantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kalau di sini ya berarti di Kota Bandung gitu. Ya seperti itu. Terus kami juga ada rangkaian baik itu yang namanya Prahani, terus Puncak Hani dan Pasca Hani. Kalau tadi renungan malamnya itu di Puncak Hani. Nah di Pradan Pasca itu kami ada Gelora Mars Anti Narkotika bekerja sama dengan masyarakat Kota Bandung. Gitu itu ya. programnya gimana tuh? Memperdengarkan dan menyanyikan bersama lagu Mars Anti Narkotika karena memang liriknya itu sangat bagus mengajak seluruh masyarakat bahwa narkoba itu bahaya, dan ayo kita bersama-sama kita melawan dan menjaga generasi kita dari bahaya narkoba. Oke. Nah, kalau untuk program renungan malam itu apakah itu terbuka untuk umum atau sebenarnya untuk undangan-undangan saja atau gimana tuh? Iya, untuk saat ini Oke. Nggak apa-apa, nanti kita tunggu next program-programnya. Sebenarnya kalau kayak Mars Anti Narkotika itu terbuka untuk semua masyarakat. Terus dengan lokasinya kalau kemarin kebetulan kami ada beberapa kegiatan yang kerjasama misalnya dengan Kelurahan Antapani Kidul, Kelurahan Cicadas, Depo Bangunan bahkan gitu ya, dan ada dari PT Sentinel Mitra Adiaksa. Nah karena kami kebetulan ada kerjasama dengan mereka, maka disitulah Gelora Mars Anti Narkotika, tapi akan terbuka untuk beberapa tempat lainnya. Kita tunggu saja wargi Bandung. Dan khususnya nih tahun ini dengan tema HANI memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan, rehabilitas, pemberantasan menuju Indonesia Emas 2024. Mungkin ada satu pesan kuat nih buat generasi muda Indonesia dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika ini. Mungkin boleh dari Mbak Klorinda apa pesannya nih? Pesannya ya buat wargi-wargi Bandung ya Mbak ya? Iya. Kalau saya pribadi, harapan saya Bandung bisa menjadi kota yang ramah dan tumbuh bagi generasi muda, di mana mereka merasa diterima, dicintai, dan tidak perlu mencari pelarian lagi Mbak terkait si zat adiktif tersebut. So terima kasih kepada BNN dan juga Diskominfo gitu karena terus berinovasi dalam edukasi publik. Terima kasih banyak. Nah kalau dari Mbak Gini nih, apa satu pesan kuatnya nih? Pesan kuatnya buat semua wargi Bandung supaya tetap menjaga dirinya,
kalau istilahnya dalam bahasa Sunda tuh ada yang namanya cager ya. Jadi sehat secara fisik, juga cager sehat dari dalam. Semoga semua mental dari seluruh masyarakat Kota Bandung itu tetap terjaga dengan sehat supaya kita bisa say no to hal-hal yang negatif, diantaranya adalah narkoba. Oke, harus. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Florinda dan juga Mbak Gini. Semoga tadi pesan-pesan yang udah disampaikan ini juga akan menjadi pesan yang terwujud di hari peringatan HANI tahun ini. Pokoknya untuk generasi muda harus sehat dari dalam dan dari luar dan tetaplah jadi generasi yang cerdas. Sampurasun, terima kasih. Presented by Humas Kota Bandung.